bahwa anak disabilitas bukan seperti yang digambarkan orang pada umumnya. Oh, anak disabilitas tuh kutuk, oh tidak berdaya, oh harus dikasihani, oh harus ceriti nih, harus kasih sembako, beras. Enggak. Tapi dengan adanya pendidikan kita ingin buka cakrawala masyarakat. Setiap orang sama, tidak ada yang oh gara-gara dia nggak melihat terus dia harus diistimewakan, tidak. Nama saya Merlin. Saya seorang penyandang tunanetra. Meskipun begitu, saya tidak menyerah walaupun penglihatan terbatas. Saat ini, saya mengajar di sekolah khusus bagi anak-anak tunanetra. Sekolah ini saya dirikan pada tahun 2014. We step in stone. I've walked alone to you, my home. Alasannya kita kenapa kita mau mengajar, karena kita berpikir gini ya, setiap manusia yang lahir di dunia ini berhak mendapatkan kehidupan yang lebih layak, berhak mendapatkan pendidikan. Itu juga yang menjadi moto besar dari sekolah ini, yaitu education for all. Jadi education for all artinya setiap anak itu mau dia cuma, kata orang ya, anak ini nggak berdaya cuma tidur aja begini, tapi ternyata dia punya potensi loh, bisa diasah loh, bisa diajak untuk berkomunikasi loh. Hanya saja caranya berbeda. Dan yang paling menggerakkan hati sebenarnya karena kayak tetangga-tetangga kita ada yang anak disabilitas ya, dia malam-malam berteriak, kadang ada yang malam-malam pukuli tembok-tembok. Terus orang kan rasa terganggu ya. Kita juga berpikir, aduh kalau anak-anak suatu ketika seperti ini gak ada orang tuanya bagaimana ya. Sehingga dari hati kami yang tulus kita harus kasih pendidikan supaya anak-anak ini kelak bisa mandiri, kelak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia inginkan. Bahwa anak disabilitas bukan seperti yang digambarkan orang pada umumnya. Oh, anak disabilitas tuh kutuk, oh tidak berdaya, oh harus dikasihani, oh harus ceriti nih, harus kasih sembako, beras. Enggak. Tapi dengan adanya pendidikan kita ingin buka cakrawala masyarakat. Setiap orang sama, tidak ada yang oh gara-gara dia nggak melihat terus dia harus diistimewakan, tidak. Tapi justru dia harus dihargai bahwa dia adalah seorang individu. Dia mampu bekerja, jadi kita harus kasih dia kesempatan untuk bekerja. Karena orang yang terdidik pasti akan mempunyai pemikiran yang lebih maju. Karena itulah kita berharap dengan adanya lembaga ini, pemerintah juga bisa sadar bahwa jangan terus kasih bantuan dalam bentuk ceritilah, kasih bantuan dalam bentuk pemberdayaan. Dalam bentuk fasilitas jalan yang diperbaiki, fasilitas umum yang diperbaiki, sehingga orang mau ke sekolah gampang. Jadi kalau yang melandasi saya supaya mau berjuang itu adalah tentunya sekolah itu ya mengajarkan agama, kita harus bertakwa kepada Tuhan apa segala macam. Nah, kemudian pastinya kita belajar semakin dewasa. Dulu saya diajari bahasa Jepang dengan budaya Jepangnya sekaligus. Jadi bukan hanya secara grammar ya, tapi secara budaya. Ketika itu guru saya yang bahasa orang Indonesia ya, tapi dia memang sudah banyak belajar di Jepang, bertanya, apa impian yang kamu miliki? Saya jawab gini, sensei, guru, biasanya kan saya lihat di TV, anak-anak yang seperti saya ini sensei, dia minta uang di lampu merah, atau enggak dia jualan sapu. Jadi impian saya mungkin mau ikut mereka aja sensei, saya tidak tahu saya mau jadi apa ke depannya. Jadi guru ini dia diam, baru dia bertanya, kamu yakin itu yang bisa kamu lakukan? Saya bilang saya tidak tahu. Guru itu bertanya, coba kamu renungkan kembali apa yang mau kamu cita-citakan. Karena saya anggap kan diri saya itu sudah di-labeling oleh masyarakat, oleh guru, oleh orang tua. Oh kamu anak yang malas, oh kamu anak yang tidak pandai, oh kamu ini anak yang tidak punya masa depan. Karena apa? Saya sekolah tidak bisa melihat di papan tulis, sehingga saya nggak bisa jawab ujian dengan baik kan.
soalnya aja nggak tahu bagaimana mau jawabannya ya kan. Nah tapi setelah lama saya berpikir, saya datang kembali dan saya katakan, Sensei, impian saya sudah saya ketemukan. Saya ingin naik kereta api tercepat di dunia, yaitu Shinkansen yang ada cuma di Jepang. Nah jadi Sensei bilang, itu satu impian kamu. Ketika kamu bermimpi, kamu harus bisa menentukan apa caranya. Kamu bisa mendapatkannya. Apa yang kamu pikirkan? Oh oke, Sensei, saya ingin ikut lomba pidato yang berhadiah pergi ke Jepang. Saya ikut lomba pidato. Di sanalah turning point-nya saya menemukan diri saya, oh saya bisa berpidato. Oh saya bisa memiliki pengetahuan yang sama. Jika gurunya mau bantu ajari dengan caranya. Itu guru bahasa Jepang kan sangat rajin yang mengajarkan saya dalam posisi yang dekat, memberikan saya pengertian, buku-buku dipinjami sehingga saya bisa belajar lebih optimal. Akhirnya saya juara 1 lomba pidato Sumatera Utara waktu SMA, juara 4 nasional. Nah, waktu itu memang hadiahnya harusnya ke Jepang sih, tapi kita ada kendala sedikit gak jadi. Jadi sampai hari ini saya masih menyimpan impian itu karena itu menjadi turning point-nya saya. Sejak saat itu saya belajar untuk jadi public speaker, saya jadi motivator dari usia saya segitu. Sampai ke Jakarta, ke perusahaan besar, ke Surabaya, PT Pelindo 3, PT Waruna, PT Bank OCBC Medan. Saya sudah menjalani jadi motivator untuk karyawan mereka dan saya menikmati itu semua. Dan itu karena impian saya tadi yang sederhana, ingin naik kereta api super cepat dan mungkin suatu hari saya akan mendapatkannya.